Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sekalian, mari kita mulai dengan bersyukur kehadirat Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita lanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, selamat berjumpa kembali di kajian mengenai kisah para kekasih Allah, yang mana ini merupakan kisah-kisah yang dihimpun ataupun yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai kisah Al-Ala bin Al-Hadrami yang dapat membelah samudra di riwayat yang kedua di dalam kitab tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai, ayo mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan teruntuk muallif li hadzal kitab dan juga untuk kita semua agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada diri kita masing-masing. Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita sebagai bekal kita untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, di sesi sebelumnya kita sudah membahas satu riwayat tentang wali Allah, sahabat yang bernama Al-Ala bin Al-Hadrami yang mempunyai atau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membelah samudra. Kali ini kita akan membahas riwayat lain terkait dengan kejadian tersebut, ya. Namun kejadian tersebut memang benar adanya dan itu diriwayatkan oleh riwayat yang berbeda. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani menyebutkan dua riwayat terkait dengan itu. Mari bersama kita ikuti. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wardah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala laqad ra'aitu fil Ala ibni al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu thalatha khisal ma minhunna khaslatun illa wa hiya a'jab min sahibatiha. Intalaqna nasiru hatta qadimna al-bahrain wa aqbalna nasiru hatta kunna ala shattil bahr. Faqala al-Ala siru fa'atal bahru fadaraba dabbatah fasara wa sirna ma'ah ma yujawizu rukaba dawabbina. Falamma ra'ana ibnu Muka'bar amilu Kisra qala la wallahi la nuqatilu haula thumma qa'ada fi safinatin falahiqa bi Faris. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani berkata, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ini adalah riwayat kedua tentang kisah bagaimana Al-Ala bin Al-Hadrami yang dapat membelah samudra. Kali ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah atau dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, aku melihat tiga kejadian pada Al-Ala bin Al-Hadrami. Tidak ada satu kejadian melainkan ia lebih mengagumkan dari sebelumnya. Jadi ada tiga kejadian yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah terkait dengan kisah dari Al-Ala ibn Al-Hadrami. Selanjutnya, ini satu kejadian, ya, kejadian ini yang satu di antara tiga kejadian tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah antara sahabat Abu Hurairah. Kami berjalan hingga tiba di Bahrain. Lalu kami terus berjalan hingga tiba di Pandai.
Lalu Al-Ala berkata, teruslah berjalan. Kemudian dia masuk ke laut dan melecut hewan tunggangannya. Lalu kami pun berjalan bersamanya. Jadi dia masuk ya ke laut dengan hewan, beliau Al-Ala bin Hadrami masuk ke laut dengan hewan tunggangannya, lalu diikuti oleh kaum muslimin kala itu. Diterangkan di sini, sedangkan air laut tidak sampai ke lutut hewan tunggangan kami. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ketika Ibnu Mukabir, gubernur Kisra melihat kami, dia berkata, tidak demi Allah, kami tak mau memerangi mereka. Subhanallah. Saking takjubnya, saking keheranannya tentang pasukan yang dibawa oleh Al-Ala Ibn al-Hadrami yang kala itu dikisahkan dapat membelah lautan. Kemudian dia duduk di sebuah kapal dan menyusul pasukan ke Persia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah riwayat kedua terkait dengan kisah Al-Ala bin Hadrami yang dikisahkan atau diceritakan, diriwayatkan. Beliau memimpin pasukan menuju laut dan memerintahkan pasukan untuk masuk ke dalam laut. Namun beliau dan pasukannya bisa menyeberangi laut tersebut tanpa terkena air sedikit pun dan bisa sampai ke tujuan untuk menghadapi musuh-musuh pasukan Al-Ala bin Hadrami pada kala itu. Hadirin sekalian, kiranya ini adalah akhir dari pembahasan singkat kami mengenai kisah Al-Ala ibn al-Hadrami yang dapat membelah samudra. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya buat kita semua. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.